Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa yaftah alaina futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Jauhar Tauhid karya Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Ibrahim Al-Qadi Al-Maki, masuki bait ke-81 hingga ke-85. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini, amin. Wa malikun wasairul a'immah kadza Abul Qasim hudatul ummah. Wa malikun wasairul a'immah, Imam Malik dan seluruh imam-imam lainnya. Artinya Imam Malik merujuk kepada Imam Malik bin Anas yang wafat pada tahun 179 Hijriah, yaitu pendiri madhab Maliki, salah satu dari 4 imam mujtahid besar ahli sunnah wal jamaah. Sairil a'immah artinya imam-imam besar lainnya dalam Islam yang menjadi panutan dalam akidah dan syariah, seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, dan imam lainnya yang lurus dalam akidah dan pemahaman. Mereka semua diakui sebagai panutan umat Islam, terutama dalam hal fikih, akidah, dan adab. Mengikuti mereka merupakan bagian dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadza Abul Qasim hudatul ummah, demikian pula Abu Qasim. Mereka semua adalah pembimbing umat. Abul Qasim dalam konteks ini merujuk kepada Al-Junaid Al-Baghdadi yang wafat 298 Hijriah, seorang imam besar dalam ilmu tasawuf yang dikenal lurus akidahnya dan bersandar kepada syariat. Hudatul ummah, mereka adalah petunjuk jalan bagi umat Islam, baik dalam ilmu, amal, dan akhlak. Bait ini menegaskan bahwa imam-imam fikih dan imam-imam tasawuf yang lurus adalah bagian dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Junaid Al-Baghdadi disebut sebagai tokoh sufi yang menekankan ilmu, amal, dan akidah yang benar, bukan sembarangan sufi. Maka kita dapat ambil hikmah dari bait di atas, bahwasanya Imam Malik dan para imam besar lainnya, begitu pula Abu Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, mereka semua adalah pembimbing dan petunjuk umat Islam ke jalan yang benar. Fawajibun taqlidu habarin minhum kadza hakal qaumu bilaftin yufhamu. Fawajibun taqlidu habarin minhum, maka wajib bertaklid kepada salah satu ulama besar dari mereka. Wajibun artinya hukumnya wajib, yakni sesuatu yang harus dilakukan bagi orang yang tidak mampu beristihad. Taklid yaitu menerima pendapat ulama mujtahid tanpa mengetahui dalilnya secara rinci. Habarin minhumu, seorang ulama besar dari mereka, maksudnya dari para imam mujtahid yang dikenal lurus akidah dan manhajnya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Bagi orang awam atau yang belum sampai derajat ijtihad,
wajib bertaklid kepada salah satu imam mujtahid, bukan memilih sendiri-sendiri atau mengarang hukumnya. Ini untuk menjaga konsistensi dalam beragama dan menghindari penyimpangan akibat mengikuti hawa nafsu. Kadza hakal qaumu bilafdin yufhamu. Demikianlah yang diriwayatkan oleh para ulama dengan lafaz yang jelas dan dapat dipahami. Adalah hakal qaumu diartikan demikianlah yang telah dinukil oleh para ulama terdahulu, yakni ijma' ulama. Bilafdin yufhamu, dengan lafaz yang bisa dipahami. Artinya penjelasan mereka bukanlah isyarat yang samar, tapi jelas dan tegas tentang kewajiban bertaklid bagi yang bukan mujtahid. Para ulama sepakat bahwa orang awam tidak boleh berfatwa sendiri tanpa ilmu. Mereka menekankan pentingnya mengikuti imam mujtahid dengan penjelasan yang gamblang dalam kitab-kitab mereka. Hal ini mencegah terjadinya kesesatan dalam beragama akibat mengikuti pendapat liar atau tanpa panduan. Dapat kita simpulkan keseluruhannya dalam bait di atas bahwasanya wajib bagi setiap muslim yang belum sampai pada derajat ijtihad untuk mengikuti salah satu imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena para ulama telah menyatakan kewajiban itu secara jelas dan dapat dipahami. Wa asbitan lil awliya al-karamah wa man naqaha fanbidan kalamah. Wa asbitan lil awliya al-karamah, tetapkanlah atau yakini keberadaan karamah bagi para wali. Asbitan, yaitu bentuk perintah dari kata asbata, yang artinya tetapkanlah atau akuilah. Lil awliya, yaitu para wali Allah, yakni orang-orang beriman dan bertakwa, seperti dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 62 hingga 63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Al-karamah, yaitu kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada walinya sebagai kemuliaan dan peneguhan hati tanpa upaya keras dari wali tersebut, seperti makanan muncul tanpa sebab, mengetahui sesuatu secara ilham, selamat dari bahaya dengan cara yang ajaib. Itu disebut dengan karamah. Karamah berbeda dengan mukjizat yang hanya dimiliki Nabi. Karamah juga berbeda dari sihir atau istijraj, tipuan dari Allah untuk orang yang fasik dan kafir. Faman naqaha fambidan kalamah. Dan siapa yang mengingkarinya, atau artinya dan siapa yang mengingkarinya karamah, maka tolaklah ucapannya atau jangan percayai. Faman naqaha, artinya siapa yang menolak keberadaan karamah, padahal dalilnya banyak dalam Al-Quran, hadis dan kisah salaf. Fanbidan kalamah, buanglah atau tinggalkanlah perkataannya. Artinya jangan diterima pendapat orang yang menolak karamah wali, karena ia telah menyelisihi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beberapa kelompok sesat seperti Mu'tazilah menolak karamah karena mereka mengingkari hal-hal luar biasa selain mukjizat. Padahal karamah terjadi dan diriwayatkan dari banyak ulama salaf. Seperti contohnya kisah Maryam
yang mendapat makanan langsung dari sisi Allah. Ashabul Kahfi yang dijaga Allah selama ratusan tahun. Banyak wali dari kalangan sahabat dan tabi'in seperti Uwais Al-Qarni, Khalid bin Walid dan lain sebagainya. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa yakini dan tetapkanlah keberadaan karomah sebagai karunia Allah untuk para walinya. Jika engkau bertemu dengan orang yang mengingkarinya, maka tinggalkanlah dan tolak ucapannya, karena ia telah menyimpang dari jalan yang lurus. Wa indana anna ad-du'a yanfa'u kama minal Qur'ani wa'dan yusma'u. Wa indana anna ad-du'a yanfa'u. Dan menurut pandangan kami, doa itu bermanfaat. Wa indana artinya menurut kami, maksudnya menurut ahlu sunnah wal jamaah. Ad-du'a yanfa', doa itu memberikan manfaat, yaitu doa benar-benar mempengaruhi takdir secara syar'i, meskipun takdir sudah ditetapkan. Doa termasuk sebab yang syar'i dan efektif dalam memperoleh kebaikan atau menolak keburukan. Hal ini bertentangan dengan keyakinan Jabariyah yang menyatakan bahwa doa tidak berpengaruh sama sekali karena semuanya sudah ditulis. Juga bertentangan dan juga menentang orang-orang yang pesimis yang menganggap doa itu adalah sia-sia. Kama minal Qur'ani wa'dan yusma', sebagaimana janji Allah dalam Al-Qur'an yang terdengar jelas dan nyata. Artinya doa dijanjikan manfaatnya oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Seperti dalam ayat Ud'uni astajib lakum, Quran surat Ghafir ayat 60. Yang artinya berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Penulis menguatkan bahwa doa itu bukan hayalan, melainkan ibadah yang dijanjikan langsung manfaatnya oleh Allah dalam wahyu. Ayat-ayat Quran dan hadis sahih penuh dengan pujian terhadap doa dan janji dikabulkannya sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya. Bisa kita ambil hikmah dari bait di atas. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, doa itu benar-benar memberi manfaat, sebagaimana hal itu dijanjikan langsung di dalam Al-Quran oleh Allah yang Maha Kuasa. Lanjut. Bikulli abdin hafiduna wukilu wa katibuna khiyaratun layyuhmilu. Bikulli abdin hafiduna wukilu, dan pada setiap hamba telah ditugaskan para penjaga. Bikulli abdin artinya setiap hamba, maksudnya setiap manusia tanpa terkecuali. Hafiduna wukilu, penjaga-penjaga yang ditugaskan, maksudnya adalah para malaikat yang menjaga manusia. Sebagaimana dalam firman Allah yang dijelaskan, wa yursilu alaikum hafadhatan, Quran surat Al-An'am ayat 61, yang artinya dan dia mengirim menjaga penjaga-penjaga kepadamu. Dan juga dijelaskan di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Setiap manusia selalu ditemani malaikat yang menjaga dirinya dari mara bahaya sesuai takdir dan dari gangguan jin jika ia taat. Malaikat ini tidak tidur dan tidak lalai. Wa katibuna khiyaratun layyuhmilu, dan para pencatat amal, mereka adalah makhluk pilihan yang tidak akan melalaikan tugas.
Katibuna maksudnya malaikat pencatat amal, yaitu raqib yang mencatat amal baik dan atid yang mencatat amal buruk. Sebagaimana Allah berfirman, id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'idun ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atidun. Quran surat Al-Qaf ayat 17 hingga 18. Khairatun artinya makhluk pilihan, suci dan mulia. La yuhmilu tidak akan lalai. Mereka selalu mencatat semua amal sekecil apapun itu. Amal manusia dicatat secara sempurna oleh malaikat, baik amal lahir maupun amal batin. Tidak ada amal yang luput dari catatan mereka. Bahkan niat dan lintasan hati bisa dicatat jika diniatkannya kuat. Maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa setiap manusia telah Allah tugaskan para malaikat penjaga dan pencatat amal. Mereka adalah makhluk pilihan yang tidak akan pernah lalai atau meninggalkan tugasnya. Wallahu a'lam bissawab.